Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan mengurutkan bilangan-bilangan pecahan. Kalau kita mengurutkan bilangan bulat itu kan mudah ya. Misal ada 10, 15, dan 8. Itu kita dengan mudah tahu gimana mengurutkan yang terbesar ke yang terkecil. Misal ada di sini 10, 15, 8. Kalau kita urutkan dari yang terbesar adalah 15, 10, dan 8. Kalau dari yang terkecil 8, 10, 15 gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya nilai-nilainya itu pecahan? Ada 1/2, ada 2/5, ada 3/4. Misal ada 3 bilangan-bilangan pecahan ini gitu ya. Nah, gimana sih cara mengurutkan yang terbesar ke yang terkecil? Terus dari yang terkecil ke yang terbesar itu gimana sih dari 3 bilangan ini? Mana yang terbesar pertama, terbesar kedua, dan terbesar ketiga? Pun kalau misalnya disuruh urutkan dari yang terkecil, mana sih yang terkecil pertama, terkecil kedua, dan terkecil ketiga gitu ya. Di sini Ibu akan memperkenalkan 3 cara mengurutkan bilangan-bilangan pecahan. Cara pertama adalah dengan menyamakan penyebutnya. Penyebut itu kan kalau misal ada A per B, A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut gitu ya. Jadi penyebut itu yang bawah. Kemudian misal ada A per B, kemudian ada C per B, dan ada D per B. Di sini penyebutnya sama semua. Gimana cara samainnya? Kalau misalnya tadi kan ada tiga contoh, 1/2, 2/5, dan 3/4 itu kan bawahnya beda semua gitu ya angkanya. Nah, cara menyamakannya itu dengan KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, kemudian kita bandingkan atasnya atau pembilangnya. Semakin besar yang nilai atasnya, maka sebuah bilangan pecahan tersebut akan semakin besar nilainya. Misal A itu lebih besar daripada C dan D, maka nilai A per B itu lebih besar daripada C per B dan D per B gitu. Jadi terbesar pertama A per B. Kemudian misalnya C itu lebih besar daripada nilai D gitu ya, tapi tidak lebih besar daripada nilai A. Maka C per B itu nilai yang terbesar kedua setelah A per B gitu ya. Selanjutnya ada D per B. Kemudian kalau misalnya tadi D itu nilainya terkecil dibandingkan yang lain, maka D per B ini adalah bilangan pecahan terkecil dibandingkan A per B dan C per B gitu ya. Nah, jadi kalau cara pertama itu menyamakan penyebutnya. Disamakan dulu nilai bawahnya, kemudian kita bandingkan atasnya. Semakin besar nilai atasnya, maka suatu bilangan tersebut atau bilangan pecahan tersebut semakin besar nilainya gitu. Kebalikannya gitu ya, kalau semakin kecil nilai atasnya, maka nilai bilangan pecahan tersebut adalah nilainya itu semakin kecil. Kemudian selanjutnya ada menyamakan, kita hapus ya. Menyamakan nilai yang kedua itu ada menyamakan pembilangnya. Tadi penyebutnya, sekarang pembilangnya. Kita samakan atasnya. B per A, B per C, kemudian B per D. Udah disamakan atasnya dengan KPK, kita bandingkan ACD-nya atau kita bandingkan penyebutnya. Nah, kalau untuk yang cara kedua ini kebalikannya daripada yang tadi. Kalau yang tadi itu kan semakin besar nilai ACD-nya, dia semakin besar nilainya. Nah, kalau yang ini semakin besar nilai ACD-nya, maka atau nilai penyebutnya, maka suatu bilangan pecahan tersebut akan semakin kecil.
Misal A tadi kan lebih besar daripada nilai C dan D gitu ya. Nah, berarti B per A ini nilainya itu terkecil atau paling kecil dibandingkan B per C dan B per D gitu. Tadi C itu nilainya terbesar kedua gitu ya, kalau yang tadi kita pakai cara pertama. Nah, maka B per C ini adalah nilai terkecil kedua setelah B per A. Kemudian nilai terbesarnya itu ada di B per D kalau D-nya itu kecil. Atau A misalnya lebih besar daripada C, lebih besar daripada D, maka B per A ini B per A lebih kecil daripada B per C, lebih kecil daripada B per D. Jadi urutan yang terbesarnya ada pada B per D, karena nilai D itu nilai yang terkecil. Selanjutnya ada 3. Yang ketiga itu ada cara yang ketiga dengan mengubah pecahan menjadi desimal. Misal ada A per B tadi ya, C per B, kemudian ada D per B, itu diubah dulu, kita bagi gitu ya. Nah, nanti kan desimal itu yang koma-komaan. Misal ada 0,12, di sini ada 0, kemudian ada 0,113, kemudian ada 0,2. Nah, di sini mana sih yang terbesar, mana sih yang terkecil gitu ya. Setelah diubah pecahan-pecahan ini menjadi desimal, cara mengurutkannya adalah kita bandingkan setiap angkanya. Misal angka pertama itu nih 0 semua nih. Nah, berarti belum bisa kita bandingkan. Kemudian kita lihat angka kedua, yaitu angka di belakang koma. Ada 1, 1 dan 2. Nah, berarti kita bisa lihat di sini nilai 2 itu kan lebih besar daripada 1. Nah, berarti 0,2 ini lebih besar dibandingkan 0,12 dan 0,113. Terus terbesar kedua siapa? Kita bandingkan lagi nilai selanjutnya, karena nilai atau angka yang kedua ini sama nih, sama-sama 1. Belum bisa kita bandingkan, berarti kita lanjut lihat angka selanjutnya. Angka ketiga itu ada 2 dan 1. Di sini berarti 0,12 itu adalah nilai terbesar kedua setelah 0,2. Berikut adalah 3 cara bagaimana mengurutkan bilangan-bilangan pecahan ya. Kita coba ke contoh soal. Misal ada tadi 1/2, 2/5, dan 3/4. Di sini mana sih yang terbesar ke yang terkecil? Bagaimana mengurutkannya? Kita pakai cara pertama. Cara pertama itu adalah menyamakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya dengan KPK. KPK dari 2, 5, dan 4 itu berapa? 20. Kita samakan 20, kemudian per 20. Di sini untuk cari atasnya itu kan 20 dibagi 2 sama dengan 10, dikali 1, 10. 20 dibagi 5 sama dengan 4, dikali 2 sama dengan 8. Kemudian
20 dibagi 4 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, tadi kalau udah sama semua penyebutnya, kita bandingkan nilai atasnya atau nilai pembilangnya. Semakin besar nilai pembilangnya, maka nilai bilangan pecahan tersebut adalah nilai yang paling besar gitu ya. Kita lihat ada 10, 8, sama 15. Berarti 15/20 ini adalah yang terbesar. Kemudian selanjutnya ada 10/20. Ini urutan terbesar ya, dari yang terbesar. Ada 15/20, 10/20, kemudian ada 8/20. 15/20 itu punyanya siapa? Punyanya 3/4. Kemudian ada 10/20 punyanya siapa? Punyanya 1/2. 8/20 punyanya siapa? 2/5. Jadi urutan yang terbesar ke yang terkecil adalah 3/4, 1/2, dan 2/5. Sebaliknya ya, kalau yang terkecil ke terbesar berarti 2/5, 1/2, dan 3/4. Coba kita pakai cara yang kedua. Pakai cara yang kedua itu adalah menyamakan pembilangnya. Sama ya, kalau yang cara pertama itu menyamakan penyebutnya, cara kedua adalah pembilangnya. Samanya itu sama-sama pakai KPK. Dari 1, 2, sama 3, nilai pembilangnya itu KPK-nya berapa? KPK-nya 6. Sama seperti tadi. 6 dibagi 1, 6 dikali 2, 12. 6 dibagi 2 dikali 5. 6 bagi 2 berapa? 3. Dikali 5, 15. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 4, 8. Nah, kalau yang pertama tadi kita bandingkan atasnya. Untuk yang cara kedua itu bandingkan penyebutnya atau bandingkan nilai yang bawahnya. Nah, kalau kita mau urutkan yang terbesar, kita cari nilai penyebutnya adalah nilai yang semakin kecil gitu ya, atau nilai yang terkecil. Di sini antara 12, 15, dan 8 itu kan yang terkecil 8. Nah, berarti 6/8 ini adalah nilai yang terbesar. Jadi untuk cara yang kedua kita lihatnya, kalau mau urutkan yang terbesar itu lihatnya yang paling kecil gitu ya, nilai yang bawahnya setelah disamakan nilai atasnya. Berarti 6/8. Yang terkecil selanjutnya adalah 6/12 sama 6/15. Ini ingat, urutan yang terbesar itu lihat bawahnya itu dari yang terkecil gitu ya. Semakin kecil nilainya, maka nilai bilangan pecahan tersebut adalah semakin besar kalau pakai cara yang kedua. Jadi 6/8 ini punya siapa? 3/4. 6/12 punya siapa? 1/2. 6/15 punya siapa? Punya 2/5. Jadi urutannya 3/4, 1/2, dan 2/5. Sama ya, sama kayak yang cara pertama, hasilnya sama gitu ya, urutan terbesar ke yang terkecilnya. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan mengubahnya menjadi cara ketiga ya. Cara ketiga, mengubah pecahan-pecahan ini menjadi
bilangan desimal. Kita ubah, coba 1 bagi 2 berapa sih? 0, kita hitungin dulu 0 ya. 0 kali 2, 0. Kurang 1. Kita tambahin koma biar bisa tambahin 0 di belakang 1. 2 dikali berapa yang mendekati 10? 2 dikali 5. Habis kan? Kemudian ada 2/5. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 berapa sih? Kan nggak bisa ya. 5 dikali berapa yang mendekati 2? Jadi 5 kali 0. 0. Kurang 2. Kita kasih koma di sini. Kita tambahin 0 di sini. 5 kali berapa yang mendekati 20? 5 dikali 4. 20. Berarti hasil 2 dibagi 5 adalah 0,4. Untuk selanjutnya ada 3 dibagi 4. Sama ya, nggak bisa kita kaliin 0. 3. Kita tambahin koma biar bisa nambahin 0. 4 dikali berapa yang mendekati 30? 4 kali 7. 28. 30 dikurang 28 itu 2. Kita tambahin 0 lagi. 4 dikali berapa yang mendekati 20 adalah 5. 5 kali 4 20 kan ya? Berarti hasilnya di sini sudah habis. Berarti hasil 3 dibagi 4 adalah 0,75. Kita urutkan di sini aja ya. Tadi 0,5, terus ada 0,4 dan ada 0,75. Nah, dari sini kita urutkan. Tadi caranya kita lihat setiap angka-angkanya. Nah, untuk angka pertama di sini 0 semua nih. Jadi belum bisa kita putuskan mana sih yang terbesar gitu. Ini kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil ya, sama kayak yang sebelumnya. Terus lihat angka selanjutnya. Angka selanjutnya ada 5, 4, dan 7. Kita tahu dong ya, mana yang paling besar adalah nilai 7. Berarti 0,75. Kemudian ada yang terbesar kedua adalah 0,5. Dan terbesar ketiga adalah 0,4. Nah, 0,75 ini punya siapa? Punya 3/4. 0,5 ini punya siapa? Punya 1/2. Kemudian 0,4 itu punya siapa? Punya 2/5. Maka hasilnya dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 3/4, 1/2, dan 2/5. Nah, sekian dari saya. Itulah 3 cara bagaimana menentukan urutan bilangan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Bisa juga kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan cara 3 tadi. Menyamakan penyebutnya, menyamakan pembilangnya, terakhir ada mengubahnya menjadi desimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.